Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injang para sutrisna ingkang mulya. Sugeng kepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang tasih setia ndampingi, tasih setia berbagi pengalaman laku, kaweruh lan pangerten ajaran-ajaran luhur serta setia tansah berbagi kaweruh pangerten lan pengalaman laku, ilmu wahyu panca gaib serta ilmu hakikat, ilmu hikmah, ilmu hak serta panca laku ngawurip ihsan inggih ugi khususipun kaweruh pangerten lan pengalaman laku panca laku kunci ngawurip mubarok. Mugia sesrawungan pepanggihan kita berbagi pengalaman lampah, pengalaman kaweruh lan pangerten, ilmu hikmah, ilmu ingkang manfaat menika saha andadosaken peningkatan kualitas gesang kita wonten ing alam donya menika tansah ajrih namung dumateng Allah Subhanahu wa taala, inggih menika arupi takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala semakin dangu semakin saya jejeg kualitasipun. Lan pramila sedaya kala wau anugrah ingkang langkung agung arupi iman, Islam lan takwa kita dumateng Allah menika tansah kedah kita syukuri minimal ngungalaken kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Para sutresna ingkang minulya, kepanggihan kita ing injang menika kita sampun mancik edisi 019. Pak insyaallah badhe netakaken edisi 018 ingkang kala kepengker, inggih menika kala kepengker mundhut tema tragedi, renungan tragedi kebiadaban G30 SPKI kelawan tema ingkang menyentil isu-isu krusial situasi kondisi bangsa lan negara kita, inggih menika kelawan tema ingkang arupi pertanyaan piye kabarmu Indonesiaku. Lah sakmenika ing edisi 019 menika monggo kita inggih tetep nyentil ingkang berbau situasi kondisi bangsa lan negara kita ingkang sampun memasuki tahun-tahun politik menika kedah kita saged ningkataken kewaspadaan, ningkataken eling dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos supados menapa ing tahun-tahun politik menika kita mboten gampang kentir situasi isu-isu ingkang semrawut ingkang kita nemahi wonten kahanan ing akhir zaman menika. Pramila wonten ing edisi 019 menika kuku badhe ngaturaken tema inggih menika netakaken piye kabarmu Indonesia bagian kalih kalian ngerangkum temahipun inggih menika ing tahun-tahun politik menika monggo kita sampun ngantos kentir kaya wong sing mari kena gendang. Pramila para sutresna monggo kita kados biasanipun saderengipun miwiti bahasan napa kemawon khususipun bahasan ingkang kaitane ilmu hikmah, ilmu hakikat, ilmu manfaat menika monggo kita tansah resapaken sesarengan Fadilatul Fatihah, inggih menika Fadilatul Umul Quran, Fadilatul Umul Kitab sesarengan supados kelawan fadilanipun Fatihah kala wau saged andadosaken jalaran Allah mandhapaken kanugrahan ingkang agung dumateng kita sedaya arupi hidayatul hidayah lan ridhonipun, sehingga gesang kita wonten ing alam dunya kagungan gecolan ingkang parek dumateng Allah namung ajeng-ajeng ridhonipun Allah. Sumangga kita wiwiti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Illahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini muhibbataka wa ma'rifataka. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman bi qadri adhamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Matur nuwun sanget para sutresna sekeluarga ingkang minulya. Wonten tlatah pundi kemawon panjenengan dunungipun mugia kelawan ngesapaken Fatihah sesarengan kala Allah paring tansah paring anugerah ingkang langkung agung dumateng kita sekeluarga inggih menika arupi ridhonipun sehingga napa ingkang kita tumindak lan tumantukaken gesang wonten ing alam donya menika tansah dijinangkung hidayah saking Allah sehingga kita nitis napak lampah wonten ing alam donya menika kanthi trep-trepipun iman, trep-trepipun Islam, trep-trepipun ketakwaan sehingga ridhonipun Allah tansah pinaringaken dumateng gesang kita sekeluarga. Allahumma amin. Para sutresna ingkang minulya, sumangga kita ngawali menika kalian nata niat kita ngetrepaken manah kita, ngalusaken rasa jati kita, jembaraken qalbun basira, qalbun latif kita lan aklun basira kita sehingga bahasan kita menika tansah jinangkungan anugerah hidayah saking Allah sehingga saged hasilipun netesaken manfaat miguna lan nahanan dumateng gesang tumata kita wonten ing alam donya sakeluarga menika. Para sutresna ingkang minulya, sabibaripun ing edisi 08 songo kala kepengker ingkang sampun kukuh kupas inggih menika pas nemahi inggih menika kahanan tragedi 30 SPKI ingkang kita rujukaken kelawan situasi kondisi tata kehidupan bangsa negara kita ing situasi ingkang terakhir menika. Sumangga kita tetep pigatosi pramila ing tahun 2021 menika kita sampun nglebeti tahun-tahun politik sehingga kahanan-kahanan ingkang boten limrah badhe panjenengan kita temai lan menika saged bingungaken menawi kita boten kagungan gejolan ingkang kokoh dumateng ngarsanipun Allah. Pramila para sutresna monggo kita tetep eling lan waspada. Keranten menapa ingkang sampun kita kupas kala wingi peristiwa pembantaian ingkang dipun kenal tragedi 30 SPKI kala wingi ingkang kita sampun kupas, kita singgung menika estu memprihatinkan kita sedaya selaku bangsa lan negara NKRI menika kok saged ngantos terjadi kados mekaten. Mugia kahanan ingkang gegirisi kala boten ngantos terulang kembali ing masa-masa salajengipun wonten ing kehidupan berbangsa lan bernegara Republik Indonesia tercinta kita. Fa insyaallah amin. Para sutresna ingkang minulya, sumangga kita saling inget lan waspada, saling berintrospeksi diri, saling ngaca diri, berbenah moral lan ora nganti kedah ngantos kadaluwarsa sehingga kedah ngucapaken sugeng rawuh kepribadian enggal inggih menika kepribadian kemunafikan, kepribadian ketidakjujuran, kepribadian sengkuni lan tabiat durna menika merajalela wonten kehidupan ing bumi tercinta Nusantara menika. Pramila peranipun sedaya elemen masyarakat khususipun pemuka masyarakat baik pemuka agama, pemuka pendidikan, pemuka kebudayaan, pemuka sosial, khususipun pemuka agama, pemuka negeri, pemuka partai politik, pemuka organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi sosial keagamaan kedah saling memawas diri, jangan sampai overdosis dalam membuat statement-statement yang tidak perlu, statement-statement yang anomali, statement-statement yang kontroversi, jangan sampai menjadi keperucut terlontarkan. Keranten menapa saat menika kita sampun masuki tahun-tahun politik senaosa pemilihan presiden tasih mangke, pemilu bersamaan serentak mangke tasih 2024 nanging gemaipun gesek ginesek pun sampun
kraos wonten ing taun 2021 menika. Nah, pramila menawi kita sedaya unsur lapisan masyarakat tidak eling lan waspada, pramila kejadian gegirisi G30 SPKI mangke saged ugi terulang. Keranten apa? Bangsa kita mudah terkotak-kotak, mudah diidik-idik, mudah dicambuk-cambuk, diciduk-ciduk, saling membebek dan seterusnya. Nah, kalau wau inggih menika perbuatan-perbuatan yang harus kita tebihi. Mulai kita sadari bahwa hidup ini sederhana, tetapi kesederhanaan hidup itu tidak seperti yang kita bayangkan. Para sutresna ingkang minulya, tema ingkang kita unggah wonten edisi 09 menika inggih menika tahun 2021 ngantos 2024 mangke menika sampun kedah ati-ati amarga klebu sampun tahun-tahun politik. Para sutresna ingkang minulya, tahun 2021 menika ingkang kita sampun sakmenika tengah lampahi mangke ngantos pinuju 2024 menika banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar akal sehat kita akan kita hadapi, kita lihat, kita tonton dan kita rasakan. Pramila saestu monggo kita ingkang tasih purun eling lan waspada, monggo kita berbenah diri, berbenah kesadaran. Inggih menika tahun-tahun sakmenika sampun kuwatah tiang-tiang ingkang sampun terbius lan bangga negara ini dipimpin oleh sosok yang serba merakyat, sederhana, lembah lembut, santun, jujur, suka blusak-blusuk, bahkan sangat dicintai oleh rakyat. Nah, euforia menika kedah tetap kita waspadai, tetap kita berpikir jernih dan berakal sehat. Jangan sampai kita mudah tetap diidik-idik kanan kiri dan seterusnya. Pramila monggo citra yang seawal agung kados elok kala wau kita tetap jaga. Artosipun kita tidak boleh harus tetap berfigur saja, tetapi kita tetap harus bisa mengambil peran mengkritisi segala sesuatu yang kurang baik. Dengan cara apa? Dengan cara yang tetap santun dan bertanggung jawab. Jangan kritis yang membabi buta, nanti juga akibatnya tidak ada solusi, tapi menambah masalah baru. Pramila prasutresna, tanggung jawab moral kita sedaya selaku masyarakat, ugi sedaya oknum-oknum pemimpin, oknum-oknum figur publik menika kedah sama harus mawas diri. Keranten menapa perjalanan bias realitas tahun politik kita menika sudah saya sampun tersaji bergeser lintu, bahkan sak menika untuk membicarakan moralitas kepemimpinan ingkang saat menika wadosipun seperti upaya menegakkan benang bahasa. Artosipun apa? Disadari atau tidak diakui atau tidak, kepemimpinan di Indonesia saat ini sudah mencapai tataran masa kritis. Artinya apa? Ketauladan yang bisa kita contoh ini begitu sangat-sangat bukan unlimited, sangat limit. Nah, ini harus kita akui supaya kita bisa mengkoreksi kondisi-kondisi yang benar-benar perlu dikoreksi dan kita meningkatkan kondisi-kondisi yang sudah positif atau manfaat. Kita tidak boleh alergi dengan semua kritik. Senaosa kita juga bergelut di bidang budaya, kependidikan, keagamaan, ataupun bidang apapun yang kita sedang tekuni, kita harus punya tanggung jawab moral secara bersama untuk apa? Tetap menjaga ukhuwah berbangsa dan bernegara NKRI tercinta menika. Senaosa saat ini kita seperti untuk membicarakan moralitas kepemimpinan seperti halnya kita menegakkan benang bahasa, betapa tidak hampir sedaya lini kehidupan ingkang naminipun kejujuran ing akhir zaman menika sampun kian ewet dipun temukan kosakataipun. Bahkan untuk menyusunnya menjadi sebuah alas kata saja untuk menyusun kembali kepribadian luhur asli warisan bangsa kita sampun kesulitan. Jadi susunan kata kejujuran itu sampun sulit untuk diucapkan, apalagi untuk ditauladankan. Nah, ini sebetulnya masalah krusial berbangsa bernegara kita. Pramila
para sutresna monggo kita tetap mengenang betapa hebatnya leluhur kita para pendiri bangsa menika ngantos karya besarnya sehingga sampai melahirkan konsep Undang-Undang Dasar 45 format yang asli sebelum ada amandemen itu luar biasa sebetulnya. Lajeng mahakarya berikut itu pun sampai menelurkan konsep Pancasila itu luar biasa. Nah, sungguh sangat disayangkan kalau karya-karya yang sudah luar biasa agung itu kita sendiri tidak terasa memberendeli dengan cara mengamandemen dengan tanpa membuat feasibility of study atau studi kelayakan implementasi di masyarakat kesesuaian dengan situasi dan kondisi yang ada. Bukan hanya pesan-pesan sponsor supaya apa? Untuk menciptakan aturan-aturan yang berpesan sponsor lainnya memungkinkan ditelurkan. Nah, itu tragedi juga yang juga di luar akal sehat. Monggo kita tetap telaah kritisi supaya kita bisa mengawal keberadaban bangsa negara Indonesia menika tasih dalam posisi yang bukan anomali. Para sutresna ingkang menawa transformasi, mutasi, metamorfose gerakan jahilianisasi ing era modern menika sungguh-sungguh sangat hampir kasat mata tergelar secara tidak terasa maupun terang-terangan oleh semua laskar setan dan sekutu-sekutu pun yang kian mendapatkan pengikut ing zaman akhir menika sangat banyak. Ibaratipun sampun kondisi gerakan laskar setan untuk menjahiliasasi zaman terakhir menika sudah mencapai puncaknya. Sehingga kados-kados sampun mempunyai dewan pengurus bidang atau DPB di hampir semua lini kehidupan, baik lini ekonomi, sosial, politik, budaya, bahkan agama. Nah, khususnya pun di dunia pendidikan, mirisnya kita kalau sudah terjangkit atau sudah menunjukkan kinerja setannya yang luar biasa menika wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kita bisa mempertahankan jati diri tatanan luhur berkehidupan berbangsa yang baik yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita. Pramila para sutresna, tatanan-tatanan sudah menjadi isu-isu besar global, jadi catatan hitam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di bidang ekonomi nate ada kasus Bulog Gate, lajeng ada kasus sampai disahkannya sistem outsourcing, lepasipun BUMN, BLBI hingga Senturi, import beras, pengadaan Quran, bahkan yang menyinggung lini keagamaan, pengadaan Quran pun nanti menjadi kasus. Ini kan benar-benar ironi. Bahkan korupsi di bansos yang marak yang sudah baru-baru ini menjadi isu yang benar-benar menggirisi. Kemudian politik ingin menika pengangkangan kekuasaan untuk golongan, parpol, koalisi kekuasaan dan lain-lain. Sektor budaya ingin menika pergaulan bebas dan hal-hal amoral, pluralitas menjadi pluralisme menika semua yang hal yang menggigirisi akan merubah tatanan kehidupan moralitas berbangsa. Bahkan wonten lini agama, tindakan amoral oknum-oknum pemuka agama, kasus pengadaan Quran, kriminalisasi ulama, serta di lini pendidikan, kasus amoral oknum guru, adegan seks anak di bawah umur dan dilakukan di sekolahan, bahkan kejahatan yang pernah terjadi di lingkungan sekolah JIS beberapa tahun silam ini kok sesuatu fenomena yang benar-benar membutakan akal sehat kita, menggirisi ngelus sejadah kita. Pramila sedaya yang menjadi pejabat publik di negeri ini harus benar-benar kita mawas diri supaya kita tidak dihadapkan kondisi situasi yang semakin prihatin. Nanging anehipun masyarakat bangsa kita menika gampang seolah-olah kaya kena gendam oleh sesuatu yang berkamuflase, sehingga mereka kita ini semua warga yang terbutakan dengan gendam kalau mata hatinya, mata pikirannya dan mata moralnya sudah benar-benar bergeser koyok-koyok sedang dalam ukuran tidak normal. Padahal kita manusia atau makhluk Tuhan yang dibekali akal,
meski juga diberikan bekal nafsia. Estu saya ironis kahanan kalau wau menawi sakit melemahkan penegakan hukum yang tidak berkeadilan tumpul ke atas dan tajam ke bawah, langsung menjadikan rakyat masyarakat frustasi nempuh jalannya sendiri-sendiri. Ini terbukti maraknya kriminalitas kian membuat siapapun semakin ngelus dada, semakin prihatin. Bayangkan tindakan-tindakan kriminal sekarang tidak dilakukan di malam hari, di siang bolong saja, tidak mengindahkan batas waktu dan situasi. Di keramaian di siang yang bolong, pelaku kriminal mereka begitu leluasa melakukan aksi nasabah bank, toko perhiasan, menyerang aparat dan lain dan seterusnya. Praktek peradilan diduga wis kados terbonsai penerapanipun si kaya dengan semiskin, si pejabat dengan si rakyat jelata, si kawan dengan si lawan politik, sedemikian kontroversinya kita saksikan. Lajeng pertanyaanipun, kenging menapa angka perilaku hewan ciri suksesipun gerakan jahiliyahisasi modern menika mengganas atau merajalela. Monggo para sutresna kita analisis meskipun dengan cara yang paling trial and error brainstorming sekalipun. Marakipun konglomerasi baru napa malih para oknum pengusaha sakmenika sampun mulai berlomba-lomba, berbondong-bondong menguasai media dan berbondong-bondong terjun ke dunia politik menika sesungguhnya adalah pemandangan yang mengarah ke situasi yang akan lebih memprihatinkan. Ambisi merengkuh kekuasaan menika menunjukkan tingkat kemakmuran berbanding terbalik dengan rendahnya tingkat kesejahteraan. Pramila para sutresna, pemicu kondisi kalau wau sehingga sangat memicu suburnya tumbuh moral kemunafikan, justru semakin berdampak ketidakpastian yang lebih besar terjadi pada tengah masyarakat dan kehidupan berbangsa bernegara kita. Pramila para sutresna, proses menuju kesejahteraan tersebutlah yang menggoda siapapun untuk menempuh jalan pintas. Karena apa? Kesejahteraan kita sudah mulai sulit untuk diperjuangkan atau kendalanya semakin besar. Pramila banyak orang sekarang menempuh jalan-jalan pintas. Tidak masyarakat saja, bahkan pejabat aji mumpung isik berkuasa atau punya jabatan selalu dilakukan untuk membuat akrobat kekayaan pribadi. Monggo kita simak OTT KPK menika saat menika marak terjadi. Dan apa itu landasannya? Semua karena kenafsuan keserakahan untuk akrobat kekayaan pribadi. KKN mulai benar-benar sangat menggurita masyarakat yang sehariannya dihadapkan masalah kehidupan yang sudah tidak berdaya secara kemakmuran ekonomi berbanding terbalik dengan tuntutan kebutuhan hidup yang semakin tidak terhingga. Pramila kondisi kalau wau saged rentan nempuh segala cara sedaya lapisan masyarakat tidak sadar seperti tergendam menempuh jalan pintas. Pramila jika kondisi kalau wau kegeseran nilai moral menika tidak segera diantisipasi oleh semua elemen bangsa kita, maka lonjakan tensi darah, amarah, tawuran, bentrokan rentan menggelincirkan pada tindak kriminal semua elemen masyarakat tanpa kecuali. Pramila, monggo kita mulai merenungkan diri, berkaca diri. Sudah normalkah situasi dan kondisi negara dan bangsa kita saat ini? Mila mboten saged heran kita bila jahiliyahisasi menika sampun mengendap semua negara di muka bumi ini. Bentuk kontra peradaban inggih menika jahiliyahisasi menika semakin bobrok, membuat semakin bobrok tatanan moralitas. Ironisnya, rendahipun kepekaan komponen bangsa kian pamer realitas kepentingan, tuntutan kebutuhan pemaksa para pribadi yang renggang iman menika memerankan masing-masing fungsi secara tidak normal, meski dengan cara yang merugikan banyak pihak lainnya. Pramila jelang Pilpres ngantos 2024 mangke kahanan-kahanan yang tidak sangat membawa akal sehat akan terjadi. Pramila kita harus membuat antisipasi pagar diri
berintrospeksi, bergenggam iman, dan kita monggo semua jamiah ini mulai berpikir untuk mensolusikan masalah bangsa. Dengan cara apa? Zikir dan wirid yang kita galakkan. Khususipun kalau untuk masalah bangsa ini semakin berkepanjangan, juga masih ada di tengah pandemi, Kukuh menyarankan pakailah meriam untuk menjamiahkan hijab bahri. Keranten napa hijab bahri menika hasil tanjakan kerohanian dari waliullah yang agung Imam Syekh Hasan As-Sajili yang sudah terbukti bahwa hijab bahri ini sudah dipakai untuk menemai permasalahan-permasalahan yang super akbar di daerah-daerah tertentu. Alhamdulillah, selagi jamiah di negara, di tengah-tengah masyarakat masih ditegakkan, khususnya pun kalau bisa diikuti oleh minimal 40 orang, itu sama seperti doanya para wali, mudah diajabah. Dan saranku gunakan hijab bahri, itu luar biasa manfaatnya, fadilahnya. Para sutresna ingkang minulya, kita mudah terfokus atau terbius, tergelitik oleh kahanan situasi yang sudah memasuki tahun-tahun politik, sama seperti hajatan-hajatan politik di era yang sebelumnya. Kita hanya sibuk untuk mengukur berat badan antara terenggiling dan macan, antara terenggiling dan singa, dan antara sosok ini dan sosok itu dan seterusnya. Kita hanya bingung untuk mengekor, membebek pada figuran-figuran politikus, tapi kita lupa untuk merapatkan barisan, yaitu untuk mensatukan nilai moral kita sebagai bangsa yang luhur. Alhamdulillah para sutresna, monggo dalam memasuki tahun-tahun politik yang diawali di 2021 ini sudah kelihatan kehangatan suhunya. Jangan sibuk menimbang berat badan terenggiling dan macan. Jangan sibuk mengalem, menjunjung, mensanjung Anies, Ganjar, Gatot, Gibran, Puan. Uga sibuk pro dan kontra mengapresiasi Rocky Gerung, Ngabalin, Abu Janda, Denny Serigar, dan lain-lain. Mari kita sibuk untuk mengaktifkan peran jamiah, dan jangan lupa lakukan zikir hijab bahri. Itu saran Kuku yang benar-benar mantap untuk bisa dilakukan dan dibuktikan. Dan kita jangan hanya sibuk untuk mengikuti menumpang polemik dan opini. Contohipun yang sekarang juga hangat, inggih menika gagasan jabatan 3 periode yang digagas si M. Qodari. Monggo kita jangan hanyut untuk ikut nimbrung di sana, tapi tegakkan saja jamiah, khususipun yang menggunakan hijab yang sudah ditelurkan oleh para pendaki rohaniah yang sudah termasuk kemurnian akhlakul karimahnya. Itu akan membawakan izin kenan Allah, ridha Allah, merubah keadaan yang sebetulnya tidak normal menjadi normal sesuai Allah yang maha berkehendak. Monggo kita analisa masyarakat kita menika mulai gampang dipicu reaksi, bahas opini polemik ketimbang nelaah hikmah, nyermati kenging napa rokok menika bisa metu beluke asape nalika diisep jur disemburni. Nah, menika kedaya yang harus kita mulai berpikir kritis menika. Jangan sibuk mengekor, membebek, menjilat, ikut menjadi sengkuni, ikut jadi durna di situasi yang sudah seperti ini. Para sutresna ingkang mulya, pramila monggo kita mulai mikiraken dos pundi saged nyusun konsep konsolidasi moral berbangsa bernegara ingkang mubarrak. Apa wis urgensinya kudu dianakne undang-undang ketahanan moral nasional lah. Ini yang perlu digagas. Apa sudah ada urgensinya? Harus dipikirkan untuk menelurkan undang-undang ketahanan moral nasional. Kalau moralnya secara nasional sudah punya ketahanan, fa insya Allah kesatuan dan persatuan bangsa akan mudah terbentuk. Pramila menika estu situasi kados kala wau membuat kita semua dados prihatin jur ikut kesundul geram. Ingkang terakhir, menapa menawi dipun takenaken malih tasih diperluaken napa ora kejujuran wonten ing negara kita menika.
saestune ingkang sampun memiliki nilai luhur tatanan kepribadian ingkang sampun diwarisaken para pendahulu kita menika. Kepribadian Pancasila jangan sampai menjadi kepribadian yang liberal, bahkan jangan sampai bisa muncul kepribadian yang neokomunisme, neoliberalisme. Itu akan ironi, akan membuat porak-poranda tatanan kehidupan berbangsa kita. Pramila para sutresno, bila dalam kondisi bangsa yang nantinya tidak sudah minim ketauladanan kepemimpinan dan tidak akan muncul tokoh yang saged menjadi penyelamat kemurnian ideologi Pancasila dan tidak bisa memformat nilai kejujuran segera untuk tampil menjadi ketauladanan. Mila sampun ngantos heran, kita nanti harus terpaksa atau segera mengucapkan selamat datang kepada kepribadian baru inggih menika era kemunafikan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Pramila para sedherek, monggo kita sami berkaca kembali dalam tatanan yang situasi yang semacam ini. Kita berkaca kepada diri kita sendiri masing-masing dulu. Yang menjadi kepala keluarga, kita harus berpikir bahwa kita punya kewajiban dalam lini kepemimpinan di keluarga kita. Yang di tataran lingkup yang terkecil inggih lingkungan rumah tangga atau RT, kita punya pertanggungjawaban kepada para rukun tetangga yang di bawah naungan RT kita masing-masing. Ugi mikos lingkup RW, lingkup dusun, lingkup desa, lingkup kecamatan, lingkup kota, kabupaten, provinsi, hingga lingkup negara inggih menika presiden. Sedaya kita menika adalah hakikatipun pemimpin, dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin atau kepemimpinanipun. Nah, menika pasti karena apa? Kehidupan dunia sebetulnya adalah peluang yang berharga kalau kita bisa mengisi dengan hal baik. Tapi juga akan menjadi sebaliknya, peluang kita untuk menuju kehidupan akhirat tertutup karena kita tindak dan tanduk di kehidupan dunia tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pramila solusi monggo kita renungaken suatu hadis Rasulullah Muhammad SAW ingkang sampun diriwayataken dening Abdullah bin Umar inggih menika ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ketahuilah bahwa setiap hari kalian adalah pemimpin. Terus setiap hari kita ini masing-masing adalah pemimpin, minimal adalah memimpin untuk diri kita sendiri. Dia menika menaklukkan hawa nafsu, tetapi kita memenangkan akal sehat untuk aklun basiro kita. Kamilah tegasipun hadis kalau mau. Ketahuilah bahwa setiap hari kalian adalah pemimpin, dan setiap hari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu. Seorang pemimpin umat manusia adalah pemimpin bagi mereka, dan ia bertanggung jawab dengan kepemimpinannya atas mereka. Pramila para sutresna ingkang mulya, monggo kata kuncinipun tegakkan jamiahan di tengah masyarakat dan tetap tegakkan zikir dan wirid di jamiah tersebut. Karena apa? Selagi ada zikir dan wirid secara jamiah minimal 40 orang, maka semua penyakit apapun yang melanda di negara dan bangsa ini, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, akan Allah sendiri yang akan ngerampung. Nanging sebaliknya, kalau selama jamiahan sudah tidak ada orang yang berzikir dan wirid, wallahu alam, jadi tatanan yang semakin porak-poranda akan bisa-bisa benar-benar terjadi. Pramila monggo kita tansah eling lan inget, minimal kita mawas diri dalam lingkungan kita dan keluarga kita untuk tidak ikut-ikutan euforia terhadap isu-isu yang kita sendiri masih belum paham apa sesungguhnya isu tersebut. Lebih baik kita diam, kita bergabung dalam jamiah untuk zikir dan wirid, khususnya pun tegakkan zikir dan wirid menggunakan hijab bahar di situasi politik yang sudah masuk tahun-tahun politik sampai 2024 nanti. Itu rawan rentan kita digelincirkan terhadap situasi dan kondisi yang tidak pasti. Pegangannya hanya satu, yaitu tadi masuklah jamiah, tegakkan jamiah, khususnya kalau supaya menemani kehidupan berbangsa dan bernegara dalam ridha Allah, gunakan meriam hijab bahar, tegakkan lewat jamiah. Pramila
Nyuwun gunging pangapunten bilih khusus ing edisi sang dosa menika kukuh inggih katut kedudut melok geram prihatin yang sudah luar biasa dengan kondisi keadaan yang tumpang tindih. Karena apa? Pemicunya bahkan bukan dari orang-orang yang kecil, tapi orang-orang yang sudah menjadi public figure, berucap yang kurang terkontrol, tidak memikir dampaknya. Lah wong nggak ono perkara, nggak ono produk, nggak ono udan, urgensinya apa sampai membuat statement apa ono dijelaskan di Quran bahwa Allah itu ada. Nah itu sebetulnya kan tidak perlu harus diucapkan, apalagi kalau kita sebagai public figure atau suatu pimpinan suatu organisasi. Dan yang perlu dilakukan oleh semua public figure adalah mengontrol ucapan dan pernyataan yang tidak perlu, yang bisa menimbulkan kontroversi. Dan begitupun masyarakat atau publik jangan mudah merespon secara opinik ataupun polemik sesuatu isu yang kita sendiri juga tidak paham. Lebih baik kita kembali kepada Allah, kembali kepada laptop, yaitu dengan cara apa? Kita gabung di jamiah, dzikir dan wirid. Nah, kukuh khusus menyarankan kalau di jamiah-jamiah ini masih belum ada jamiah yang khusus untuk menegakkan hijab bahri, lakukan secara perorangan di rumah tiap ba'dal sholat 5 waktu, amalkan hijab bahri, tujukan untuk minimal keluarga kita, bangsa dan negara kita supaya tidak akan terkoyak-koyak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga Allah sendiri akan memastikan bahwa hal itu tidak terjadi karena fadilah hijab bahri yang sudah benar-benar luar biasa. Pramila para saudara kirang langkunge nyuwun gunung pangapunten, ingat hadis Rasulullah kalau wau, setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinan yang dilakukannya. Kirang langkung nyuwun gunung pangarsama, matur nuwun sangat wigatosipun billahi taufiq wal hidayah bidzat wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanggih malih ing edisi 0 sang dosa setunggal sak lajengipun. Matur nuwun.